Oke, baik kakak 7.06 dan saya mulai start recording. Mudah-mudahan kita bisa mulai. Tutorial cara scan QR code. Kak Sidik, apa itu? Aman? Iya siap. Ada yang komandan. Baik. Santai Kak Sidik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Semoga kita semua sehat selalu. Stop. Oke. Kakak yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Kita bertemu kembali dalam rangka ini dia. Refleksi aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam rangka PKG PJOK. Durasinya 2 JP kakak dan modalnya moda daring. Oke, ini saya close dulu sebentar. Siap. Ke sini. Lalu ke sini, window dan ini. Shape. Seperti ini. Baik, Kak. Salam dan bahagia. Semoga bahagia nih, karena memang kalau ngeliat situasi suhu dan cuaca adem ayem dan sangat bukan Cilegon sekali. Dan memang kondisinya tadi tadi bahas di awal, kayaknya siang-siang cocok tadi buat live Zoom meeting ini, Google Meet ini. Tapi memang kondisinya kita udah sepakat jam 7 malam. Ini kali keempat kita bermain malam, mudah-mudahan menjadi lebih semangat nih. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kak, sebelum kita mulai di waktu azan Isya ini, kita awali hari ini dengan sama-sama baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berdoa. Berdoa semoga malam ini dilalui dengan baik, dilalui dengan penuh ilmu, penuh berkah, dan juga dengan penuh semangat. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik Kak, seperti biasa kesepakatan bersama menyalakan kamera, memegangkan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimal fitur chat, klik raise hand, semua bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk itu kita sudah tahu dan kita paham, kita langsung ke dalam kondisi selanjutnya. Sip. Halo kakak-kakak, tujuan dari sila kita kali ini yaitu hanya satu, merefleksikan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Fokus kita adalah bagaimana kita merefleksikan video kita masing-masing. Tetapi mungkin kakak akan lebih canggung kalau video masing-masing, atau lebih unik atau lebih tidak tepat kalau kita mereview video sendiri. Ibarat ngaca mah pasti ganteng aja kita nih, cantik aja nih. Padahal kan kalau yang mereview atau yang membuat kita tahu kekurangan kelebihan kita adalah dari hasil review orang lain. Banyak like dulu. Ini kayak Kanova nih jadi ini. Ntar apa like bentar. Seperti itu. Agenda kita kali ini yaitu yang pertama, menyaksikan video pembelajaran sebanyak 30 menit. Dialog, diskusi dan tanya jawab 30 menit. Berbagi unggahan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what, terakhir penutup. Kak, untuk poin 3 ini kita akan coba lagi sama kayak berbagi video. Saya akan coba share video dengan membuat menggunakan saling saya kurang tepat nih. Kalau misalnya kakak saya share, nggak apa-apa ya, kan refleksi ini juga lebih ke arah pembelajaran masing-masing ya, tapi saya akan mencoba mengungkapkan refleksi yang menurut saya efektif, efisien, tapi kena semua tuh rubrik-rubriknya. Itu coba share ya. Selanjutnya, menyaksikan video pembelajaran. Kak, untuk video pembelajaran ini siapa yang mau volunteer, mau di-review oleh bersama-sama, atau saya putar videonya. Video siapa yang mau di-review nih? Spin Kak, di spin. Padahal saya maunya
Kanovalnya Karo. Saya udah bikin catatan ya, nanti coba saya share catatannya. Sebelum di spin ya, coba nih spin wheels. Yang udah dilihat aja Kak. Udah dilihat. Saya tuh seneng, jadi saya review apa namanya, saya putar balik terus ada yang skip ya, saya balikin lagi, jadi lama. Sialan, sialan dia. Dar, kasih di Kafat, Kak Ulum, Kak Nas, Kak Nova. Oh iya ya, kan ada yang belum dilihat ya. Betul juga ya. Jadi Kak Murino ya udah saya lihat nih. Mohon maaf ya, soalnya tadi Kafat ini kebagi dua, Kafat ya? Kak Fatimah kebagi dua, cuman nggak masuk yang satunya. Jadi ada dua, tapi satu doang. Dua-duanya tahap satu. Itu loh. Jadi bingung saya mata itu. Tapi udah saya review juga sih. Saya buka lagi, kayaknya sama nih. Saya buka-buka, iya benar sama. Saya lupa baca giganya. Kasih di oh Kaju, Kak Murino, Kak Nova. Kak Dani belum nih, sorry ya. Coba siapa lagi nih? Yang udah tuh, oke baru, oke ya, sip. Ya, kita punya, kita punya ada 5 yang sudah saya review. Sorry. Kita coba ganti ke sini. Kita coba ya. Langsung satset aja kita nih. Untung Mourinho. Hampir Kaju ya. Emang kenapa Kaju? Kalau Mourinho ada? Nggak apa-apa, cuma ya gitulah. Lagale. Mourinho mana tapi ya? Mana Mourinho-nya nih? Tapi nggak apa deh, kita setel. Saya udah bikin ininya, apa namanya, seperti ini. Bikin moderasinya ya untuk Kamurin. Ini aja deh, pintar screen deh. Seperti ini saya bikin ya. Nah ini, nanti kita bahas ya, tapi kita harus nanti bahasnya per window aja. Oke. Mourinho-nya ada nggak? Sambil dipanggil Mourinho-nya nih. Baik Kak, sambil saya klik cari video Mourinho, perlu saya tegaskan dan juga ungkapkan, saya salut ya, berbeda waktu saya dan teman-teman membuat video, saya kira bukan jadi alasan, cuma emang kenyataan. Video kakak yang buat itu niat ya, kayak apa ya, kayak kan kalau pemahaman saya itu bikin video real beneran gitu kan, suara kemana orang kemana gitu, sehingga nggak maksimal. Bahkan nanti saya coba setel video saya gitu kan, saya kostumnya celana caki gitu dan baju asal nemu gitu, kayak nggak niat banget gitu. Ngeliat video kakak ini saya suka, seragamnya bagus ya, kompak semua. Karo up juga, wah ternyata saya kira ngajar Karo up ini bakal tegang ya, ternyata enggak ya, mengalir Kasidik ya. Kasidik saya sempat intip sedikit Kasidik, cuma muter-muter tadi sama Kak Murino, belum beres nih. Kak Dani belum beres. Apa ya, saya suka gitu, beyond expectation, aduh apa tuh ya, di luar ekspektasi saya kira bakalnya ya sudahlah gitu kan. Kita biasa bercanda nih, kayaknya di kelas bercanda, taunya bagus. Kaju juga ya, saya udah setel tadi. Saya salut sama apa suara ya? Apa suara tuh maksudnya? Clip-onnya bagus. Ternyata dia hanya menggunakan clip-on apa namanya? Clip-on apa baju? Clip-on dari Shopee katanya. Saya jadi ikut keren juga. Kita ke Kak. Kita ke sini. Nah, ini nih. Kan begini ya. Lalu saya mencet ini. Ketika mencet view ini tab atau mencet drive ini,
Munculnya adalah, nah ini bisa disetel. Biasanya nggak bisa kesetel. Oke, itu kalau bermasalah. Baik Kak, kita siap nonton video ini. Udah muncul belum? Belum ya? Presenting. Belum. Kita share videonya Kak Murino. Izin Kak Murino, kalau dirimu nggak ada. Kita share aja ini. Kita saksikan bersama. Udah ada suaranya? Suaranya masuk kan? Ada masuk. Oke. Cantik ya, seragamnya, kopinya, ya, rapi, lagunya, rapi. Mundur, jaga jarak. Depan. Gerak. Tangan-tangan. Yang masih kena, geser. Yang belakang menyelesaikan depan. Oke. Yang belakang menyelesaikan depannya. Oke. Gerak. Baik, perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar saya semua? Pagi hari ini kita bertemu kembali tentunya dengan pembelajaran TKK dan alhamdulillah pada kalian sehat semua. Ya, kita harapkan kalian dalam keadaan sehat dan apabila kalian sedang sakit atau lagi kurang sehat dan atau lagi tidak enak badan, mohon untuk disimak saja, jangan dipaksakan untuk praktek ya. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran atau praktek kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin sama Al-Karim. Yuk kita awali berdoa dulu. Terima kasih Al-Karim dari tadi. Oke, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik Kak, saya stop sebentar. Kak, barusan Kak Murino lakuin apa sih tuh? Persepsi apa gimana sih? Tahu kayaknya sih pemanasan apa persepsi ya? Absensi. Absensi ya? Absen. Oke, kita bahasnya begini. Kita akan bagi pendahuluan, persepsi, inti, dan penutup atau penenangan, Kak. Oke, nanti kita bahas seperti itu. Kita coba bahas dulu untuk persepsi yang Kakak Murino lakukan. Menurut Kakak, apa yang unik atau apa yang menarik menurut Kakak? Ada nggak yang bisa disimak dari barusan yang dilakukan Kak Murino? Menurut saya itu barisan apa ya, barisan emang nggak ada ketentuan sih harus kanan dan kiri, tapi kalau untuk baris itu kanan laki-laki gitu, terus kiri putra gitu, putri maksudnya. Lebih kan ini intinya kan memberikan pengajaran juga kan sama murid gitu. Kalau emang menurut Perpang 48 tentang baris berbaris itu, peraturan Panglima itu kanan putra gitu, kiri putri gitu. Ya mungkin ada juga kali ya aturan yang lain atau bagaimana gitu. Oke. Ilmu baru tuh, kanan putra. Enggak yang tinggi, yang yang tinggi sebelah kanan, yang pendek sebelah kiri gitu, Kak. Ya, ya? itu merujuknya ke sana. Cuman kalau satuan terpisah kan biasanya dipisah gitu. Antara putra dan putri, putra kanan,
trik kiri gitu. Baru setelah itu berlaku aturan yang tinggi barisnya kanan gitu. Baru kesininya yang belum tinggi. Baik, baik. Halo, ada apa nih? Oke, ada lagi Kak? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan videonya. Tapi tadi saya senang melihat Kak Murino itu mengatakan ada yang sakitnya. Kalau sakit jangan dipaksakan, silakan santai saja ya. Seperti itu Kak ya. Itu saya juga sering gunakan itu tuh. Jadi yang mau PJOK itu yang fit gitu. Padahal mungkin ada yang memaksakan diri sehingga malah tidak baik seperti itu. Dan di absen. Tidak apa. Seperti itu Kak ya. Nanti kita akan reviewnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke video lanjut Kak Murino. Kita langsung ke ini aja. Inti nanti. Nah ini perempuan kiri ada yang nyampur. Oh kiri ini perempuan kiri. Ini kanan kirinya mana nggak tahu nih. Kalau bisaan kanan kiri dari mana nih? Absennya lama sekali nih Pak Murino ini. Permainan sepak bola. Dan hari ini kalian akan belajar tentang lari jarak pendek. Ya. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui terkait lari jarak pendek, dan tugas kalian nanti mengidentifikasi apa yang kalian mengetahui. Sorry. Apakah kalian mengetahui tentang lari jarak pendek? Dan tugas kalian nanti mengidentifikasi ya, terkait lari jarak pendek dan dimodifikasi dengan perlombaan ya. Jadi lari jarak pendek nanti kalian mengidentifikasi ya. Apakah kalian mengetahui apa itu mengidentifikasi terkait lari jarak pendek dengan perlombaan? Ada yang tahu? Mengetahui lari jarak pendek. Oke, ada lagi? Oke, Yasmin apa? Oke, menganalisis ya. Oke, masuk. Nah, itu. Ada, Nabila apa? Menilai gerakan teman masuk dalam identifikasi ya. Oke, baik. Ya. Jadi Bapak terangkan juga, jadi lari ini termasuk dalam cabang olahraga atletik ya, lari cabang olahraga atletik. Dan lari ini ada berbagai macam-macam, lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh ya, dan itu juga berbeda-beda nomor yang diperlombakan. Misalkan lari jarak pendek nomornya itu aja 100, 200 hingga 400 meter ya. Jadi dan itu yang misalkan lari jarak pendek itu dilakukan dengan start jongkok yang diaba-aba dengan bersedia siap ya. Nanti kalian akan Bapak kasih tahu dan kalian melihat dan menilai menganalisis yang sudah dilakukan oleh temannya, dan nanti dimodifikasi dengan perlombaan. Siapa yang menang setiap kelompok yang memberikan kelompok ya. Selain itu atletik ini ada yang mengetahui induk organisasi atletik. Apa itu induk organisasi atletik di Indonesia? Ada yang tahu? Apa Farouk? PASI. Ada PASI, panjangannya dari good ya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Itu induk organisasi dari atletik seluruh Indonesia ya, yang ada di Indonesia. Dan nanti sebelum kalian melakukan kalian lakukan dengan pemanasan terlebih dahulu. Diawali dengan pemanasan seperti biasa, pemanasan statis dan dinamis. Oke, yuk Bapak minta tolong ke Alvaro untuk komando lakukan pemanasan statis dulu, nanti dinamis ya, semuanya terhitung. Go. 1, 2, 3, 4, 5
Gimana kan? Kita skip. Mana kamu ini? Rumahan apa? Gue lagi bisnis kamu Rino di situ. Coba kita skip dulu. Jadi Bapak bersedia. Siap. Berarti lari. Oke, contoh ya, Bapak menghadap ke kanan. Start jongkok. Ya. Tapi tempelkan ini sebagai tolakan ya. Lutut ditempelkan di tanah, pada lantai dan sejajar. Ya. Sejajar dengan ujung kaki kiri. Lutut menempel ketika ini dan injak tolakannya ini, ya. Baloknya, oke. Dan kedua tangan sama bahu di samping. Dan pandangan menunjuk atau membungkuk ke bawah. Kalau tidak, perempuan di belakangnya. Ya. Perempuan di belakangnya. Laki-laki ambil perempuan pacaran. Baik, Kak. Kita bisa menyaksikan tentang bagaimana Kak Morino setelah apersepsi dia memberikan gambaran mengenai apa yang akan dilakukan hari ini, juga melakukan contoh gerak dan tugas gerak yang akan dilakukan oleh peserta didik. Kakak, sekarang pertanyaan saya adalah, kembali, apa yang telah atau yang unik menurut kakak dilakukan oleh Kak Morino, atau yang menarik, bukan yang unik ya, kalau yang unik lebih ke arah itu ya, yang menarik kira-kira Kak, atau yang bisa dikomentar kakak, silakan. Kak Nova, adakah? Yang menarik dari Kak Morino saat memberikan contoh gerak yang akan dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan Blockstar, itu yang unik. Iya, itu nempel nggak ya? Dari gambar sih, dari video kayaknya kurang jelas ya. Blockstar itu nempel dengan itu kurang jelas tuh Blockstarnya itu. Mungkin yang bisa jawab itu Kak Fatimah. Kak Fatimah, itu kalau dipakai mental nggak tuh Blockstar itu? Apanya Kak? Yang mental? Blockstar blok tadi. Nggak jelas di situnya tuh Pak. Coba Tuh. ulang lagi Kak. Nah ini. Kira-kira dia mental nggak tuh? Iya, kalau nggak ada pakunya ya. Pakunya iya. Baik. Kita lanjut ya, lanjut lagi. Kak Morino membagi seperti ini. Saya coba ambil capture poin intinya Kak ya. Siapa? 5. Siapa yang benar? Yang benar?
Oh, ini lomba nih ya, diadu ya anak-anaknya ya. Oh, ada kamu asik nih. Ini saya juga mau nanya, ini ada finalnya nggak nih? Atau lomba doang? Oh, main bola ya. Coba tidur. Menilai temannya apakah sudah benar atau tidak, dan melihat apakah sudah melakukannya baik dan benar. Dan kedua, sebelumnya, apakah kalian sudah melakukan gerakan lari jarak pendek ini merasa kesulitan? Tidak, oke. Dan kalian pun tadi sudah menganalisis setiap kelompoknya, ya, setiap gerakan temannya. Apakah sudah benar? Oke. Sebelumnya, apa manfaat dari lari jarak pendek yang sudah kalian lakukan? Apa? Dan itu saya tadi. Oke, berarti kecepatan, good, masuk, ya. Jadi itu yang sudah kalian lakukan terkait jarak pendek, ya, atau cabang olahraga atletik. Mudah-mudahan kita selalu dikejar manfaat, ya. Tadi kalian sudah melakukan mudah-mudahan suatu saat nanti di antara kalian ada yang mengikuti perlombaan, ya. Ini kalian selalu mendapatkan prestasi, ya. Kalian membela skor atau perlombaan dan prestasi. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Tetaplah sehat. Sudah closing, baik. Terima kasih Kakak Morino telah berbagi video dengan kita semua. Kak, tadi kita barusan menyaksikan bagaimana Kak Morino membuat pembelajaran mengenai lari jarak pendek. Alat bantunya tadi ada start block, ya. Setelah itu praktikumnya adalah menggunakan start, lalu diadu cepat-cepat. Oke. Di akhir pembelajaran Kak Morino bertanya tentang analisa gerak, dan analisa geraknya dikatakan oleh murid tidak sulit dan mereka berhasil menganalisa. Pertanyaannya Kak, bagaimana Kak Morino atau guru atau temannya bisa menilai analisa gerak? Melalui apa kira-kira? Adakah rekan-rekan? Bagaimana Kak Morino ingin mengetahui gerakan itu sudah baik atau belum? Atau teman-teman tadi ada dia kayaknya mencoba untuk melakukan asesmen rekan sejawat atau asesmen dari temannya sendiri, dari siswa sendiri, asesmen dengan siswa. Bagaimana caranya menilai? Kira-kira kalau buat kakak, kalau Kakak Morino, bisakah dibantu? Mungkin izin Kak. Ya, Kak Rudi. Mohon izin mengomentari. Disambungkan, saya juga pernah waktu itu mengajarkan tentang atletik. Nah, biasanya kalau saya kan di asesmen akhir atau di asesmen penilaian itu kan ada yang namanya keterampilan. Kita cek satu persatu sesuai dengan absen biasanya kalau saya. Terus apakah anak itu sudah memenuhi standar yang sudah saya buat. Misalnya dari awalan dia jongkok mulai setar, apakah kaki tumpuannya sejajar dengan lutut dan kaki gitu kan. Sikap awalnya apakah sudah bagus atau belum, lalu teknik berlarinya lebih jongkok
apa namanya, lebih condong ke depan atau lurus. Ada kan yang anak-anak berlari kayak Naruto kayak gitu kan. Kebiasaan kalau anak kecil kan seperti itu. Jadi paling kalau saya siapkan dulu rubriknya buat penilaian. Iya, betul. Mungkin itu aja Kak. Yang paling penting adalah rubrik itu. Jadi sebagai acuan kita untuk menilai peserta didik kita gitu. Terima kasih Kak. Oke, mantap. Betul, Kak. Luar biasa dan saya setuju. Adakah yang tambahkan? Berdasarkan hasil video tadi? Rubrik katanya tadi. Baik. Saya mencoba menambahkan tadi Kak Morino mungkin karena waktunya setengah jam, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan LKPD-nya yang ada dalam modul ajar. Saya belum bisa dapat akses dari Kak Morino untuk membuka modul ajarnya karena drive-nya masih tertutup. Begini tampilannya. Oke. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, kan unit akses gitu. Jadi saya belum bisa membuka. Kita coba view rubriknya. Ini sudah terjawab semua nih. Kenyamanan sudah, adanya timbal balik gitu kan di rubrik ini. Motivasi, apakah menjawab, pembukaan, aktivitas pelajaran konseptual, kegiatan nyata sehari-hari, pengembangan ospek, konsep, efektif, waktu belajarnya, pendekatan dalam mendampingi, strategi pembelajaran, kebutuhan pas belajar, dan perencanaan asesmen autentik. Saya yakin kakak sudah mengerjakan ini semua, dan dalam waktu setengah jam mungkin tidak mampu untuk mengungkapkan hal ini. Tetapi kakak, hari ini kita coba saling sharing atau saling membuka video. Akan saya bagi dalam 2 grup. Grup pertama nanti akan membahas videonya Kak Nova. Grup kedua akan membahas video dari Kak, wait, aku buka dulu rumusnya, dari Kak Karup, ya, sip ya, Karup ya. 2 video, saya akan bagi 2 grup, dan masing-masing grup akan diberikan video tersebut, dan waktunya hanya 20 menit, tapi dari setengah jam yang ada 20 menit, silakan nanti kita membagi atau berbagi untuk mencari info, mencari koreksi dan masukan apa yang bisa dikembangkan berkaitan dengan rubrik yang ada. Berkaitan dengan misalnya dari pembukaan tadi, dari A1, apakah anak-anak nyaman, ada interaktif, ada yang pemberian motivasi, gitu kan. Pembukaannya apakah konseptual, yang kontennya masuk, lalu umpan baliknya juga dimunculkan, selanjutnya apakah pendekatan dalam pendampingan itu muncul, dan strateginya berdidik, juga menggunakan model-model yang ada, adanya kebutuhan pas belajar, dan juga adanya asesmen autentik yang dilakukan. Nggak apa-apa Kak, kita hanya berbagi saja, jangan merasa jangan merasa tidak di-spin, karena memang yang baru saya saksikan ada 2. Saya khawatir kalau memberikan video yang baru saya saksikan, saya juga belum bisa menilai gitu. Gitu ya. Sekarang akan saya coba membagi 2 grup. Pertama-tama saya akan membuat breakout room dulu. Groupnya ada 2 saja, timernya 20 menit. Jadi kakak skip video nanti ya. Sip. Oke, ini Kak Fatima, Kak Imam, Kak Ju, Kak Miftahul, Kak Murad, Kak Murad. Ada nih Kak Abis. Oke. Nanti yang ada Kak Nova membahas video tanpa Kak Nova. Yang tadi kita Kak Rohuf, ini ada di sini, saya pindahkan dulu. Pindah ke sini. Oke, gini. Nanti Kak grup
1 itu Kak Fatimah, Kak Imam, Kak Juh, Kak Miftahul Ulum, Kak Murino, dan Kak Rauf itu akan membahas video Kak Nova. Dan kelompok 2 itu ada Kak Nova, Kak Sidik, Kak Anas, Kak Dani, Kak Rudi, dan Kak Sarip Urot itu membahas video Kak Rauf. Waktunya hanya 20 menit, jadi kakak bisa skip-skip videonya. Kita coba temukan dari mulai persepsinya bagaimana, intinya bagaimana, dan closingnya bagaimana. Kakak-kakak saya harap dapat menemukan yang pertama adalah keunikan, Kak. Keunikan yang mungkin bisa diadopsi. Yang kedua adalah masukan dan saran berkaitan dengan modul-modul yang kita pelajari, baik modul tentang penilaian otentik, backward design, ya, tentang bagaimana pengaturan kelas, instruksional dan non instruksional, seperti itu. Silakan dimaksimalkan. Baik Kak, kalau sudah dalam 20 menit kita berkumpul kembali. Saya akan membuka roomnya, open room, sudah, silakan masuk ke dalam room masing-masing. Apa yang harus saya lakukan? Pria itu menjelaskan bahwa yang harus dia lakukan hanyalah masuk ke dalam klub, bawa istrinya keluar, masukkan ke dalam taksi, dan bawa mereka pulang. Supir taksi setuju dan langsung masuk ke dalam klub. Setelah beberapa menit, pintu klub terbuka, dan dia melihat supir taksi itu menyeret seorang wanita yang berteriak. Supir itu membuka pintu taksi dan memasukkan paksa wanita itu ke dalam. Dia berkata, tahan dia. Pria itu melihat ke arah wanita itu dan berkata, tunggu, ini bukan istriku. Supir taksi itu berteriak, iya, saya tahu, ini istriku. Saya akan balik lagi untuk ambil istrimu. Seorang suami mulai curiga kalau istrinya terselingkuh. Suatu malam, saat istrinya berkata mau keluar bersama teman-temannya, dia segera menelpon taksi dan menyuruh si supir untuk mengikuti mobil istrinya. Sepanjang perjalanan, ketika mau duduk tapi nggak bisa karena kursinya terbalik guys. Gimana dong? Tenang kan? gimana dong? Kita mau duduk, kursinya kebalik. Buang aja kursinya, dibuang. Ah. Dibuang aja kursinya, dibuang. Dibuang. Astaga. Ya, dibalik aja Pak, dibalik rumahnya ya dibalik Pak ya. Enggak badan Paknya aja yang dibalik biar bisa duduk. Nah, guys, kita pindahin dulu kursinya, lalu kita siapkan alat-alatnya seperti botol Buat apa? Ada air itu buat apa sama benang? Buat apa? benang, dan wadah. Karena di botol tadi ada airnya, kita buang aja ke gelas pakai botol lalu dibuang. Dan masih ada Fungsinya apa? Fungsinya apa? kita jadi dibuang aja sampai kosong. Karena airnya sampai selesai nanti kita kena marah deh. Dan botolnya sudah dipotong. Setelah itu langsung ke rumah seperti ini. Ambil benangnya, ikat ke botol lalu diputar-putarin aja seperti ini. Makanya kan kita mau duduk kursi kebalik. Ente udah Ketika mau duduk tapi nggak bisa karena kursinya terbalik guys. Gimana dok? Kita sama ada lagi hari ini. Kita hari ini mau makan sebelah kanan. Cara makannya gimana sih? Cara makannya Nesa ambil yang Nesa mau, terus Nesa masukin mulut. Ya udah, kenanya keringkannya. Aku dulu nggak makan. Kayaknya agak susah. Tapi demi kecil, sekarang aku mau nyoba deh, supaya berjamah. Oh, ini proses pembuatannya. Nah, ini sebenarnya udah cukup deh. Kalau aku pakai juga sama. Nah, kucing. Ini jadi foto udah selesai.
Jika kalian teliti juga kalian temukan satu perbedaannya dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buat kalian yang berhasil menemukannya, komen apa. Halo, sudah semua kah dalam 20 menit? Sat. Sudah, Kak. Baik. Jos. Seru nggak video teman-teman? Seru, mantap. Terus Ya, bayangin ada 10 video, Luar jadi biasa. saya ulang lagi gitu kan. yang Seru. mantep videonya Kak Nova. Ya karena video Wih. kan Nova ini ditonton. Acak-acakan ya. Anak-anaknya acak-acakan. Aduh. Makanya karena kebetulan tapi 5 video yang saya udah tonton itu kan bagus-bagus, jadi bingung. Artinya bingung tuh saya nggak bisa skip gitu. Makanya mohon maaf kalau video yang lain belum disaksikan, karena saya kira tadi tuh bisa lebih efektif setengah jam gitu kan. Ternyata seru. Saya ulangi lagi. Saya mencari poin-poinnya itu tuh yang asiknya itu, sehingga malah ya bukan tidak efektif juga sih, cuman perlu ekstra gitu, asik soal nontonnya. Baik, tapi nggak usah lama-lama. Sekarang nanti teman-teman bisa share screen apa yang ditemukan dari hasil diskusi tadi. Boleh dalam bentuk ketika untuk apa? Silakan. Kak Ulum pamer apa tuh? Kayaknya sok magarang dia. Di SMG dia. Atau nggak tahu. Nggak mau kalah sama Kak Rudi dia. Oke, nggak apa-apa. Siapa dulu nih? Grup 1, grup 2 dulu. Grup 2. Grup 2. Oke. Yang Kak Rauf berarti ya? Ya. Ya, takut lupa soalnya. Oke, silakan. Boleh share screen, boleh tidak, nggak apa-apa, enggak? Atau boleh di chat room. Satu mengatakan, satu di chat room ngetik, enggak? Gimana nih? Tadi belum. Udah langsung Kak Rudi aja. Jangan, Ge. Yang itu yang bahas. Soalnya kita nggak nulis apa-apa, Kak. Cuman tadi diingatin aja. Gimana, Kak, terus? Kak Fasil. Mic-nya Kak Fasil, maaf. Boleh. Nanti gantian. Berarti nanti setelah mungkin sambil ada yang Kak Rudi bisa ngobrol, nanti Kak Nova bisa ngetik misalnya. Nanti di chat room. Sehingga nanti saling mengisi dan bisa jadi menjadi acuan. Enggak? Oke, siap, Kak. Mohon izin kami dari kelompok 2 ingin mereview apa yang sudah kita lihat dari videonya Kak Rauf. Nah, yang pertama itu secara keseluruhan saya kira untuk untuk SD ya udah sangat bagus sekali Kak Rauf tadi. Terutama hal yang paling unik yang saya dapat itu adalah pengaturan kelas, yaitu cara berbaris anak-anak. Jadi ketika ngambil video pun terlihat jelas gitu gurunya posisinya di mana, anak-anaknya di mana gitu. Lalu pembelajaran yang sudah diajarkan yang tadi adalah materinya passing bawah bola voli. Nah, tapi kita nggak tahu ini anak-anak kelas berapa, apakah kelas 5 atau kelas 6, tapi kayaknya udah kelas tinggi ya. Udah adalah masuk materi bola voli untuk passing. Dan kami lihat tadi untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, khususnya passing bawah, tadi rata-rata anak-anaknya udah pinter gitu main volinya. Jadi saya rasa tidak kesulitan untuk Kak Rauf lebih menguatkan pemahaman mereka gitu. Paling itu Kak komentar untuk mengawali dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Tapi secara keseluruhan sudah sangat bagus sih. Cakep Kak Rauf, mantap. Lanjut. Oke. Lanjut boleh. Untuk penilaian otentiknya muncul nggak Kak? Kenapa mic-nya?
tadi kan udah kita bahas penilaian otentiknya udah keluar apa belum? Biar kita bareng-bareng koreksi. Iya. Tadi itu kita juga mau nanya, kalau Karaup tadi penilaian otentiknya menggunakan apa? Rubrik kah atau checklist kah atau apa? Tadi sih kita nggak lihat Karaup bawa kertas gitu untuk penilaiannya bagaimana? Apakah dilihat langsung? Apakah dicatat atau bagaimana? Itu sih. Kalau untuk backward design-nya? Untuk backward design-nya, izin menambahkan Kak. Kan backward design itu yang pertama tujuan pembelajarannya disampaikan, lalu kita merancang asesmennya, terus yang terakhir baru aktivitas kegiatan. Nah, dari rangkaian tersebut mungkin ada beberapa step yang keliru karena setelah pemanasan baru mendemonstrasikan. Terus yang terakhir itu kalau tidak salah ketika mau praktek passing itu kan Pak Karaup mempraktekkan ya. Tapi sepertinya anak-anaknya kebanyakan duduk Kak gitu Kak. Jadi lebih aktif memperhatikan Karaupnya gitu. Mungkin itu tambahan sih Kak kalau masalah asesmen otentiknya. Baik. Dari kelompok 2, apakah yang tambahkan? Baik, jika tidak ada, mari kita berikan aplaus. Luar biasa, saya sependapat dengan kelompok 2. Ada beberapa hal yang memang bisa disempurnakan kembali, tetapi overall tanpa basa-basi pengajarannya cukup menginspirasi ya, anak-anak tertib, alat-alat lengkap, dan menggunakan sistem komando tetapi santai. Anak-anak tidak ada terbebani. Kelihatan dari gesturnya dia nggak, walaupun ada kamera tetapi santai. Oke, luar biasa. Auranya aur-auran gitu. Jadi anak-anak pada diem. Just kidding. Baik. Oke, selanjutnya kelompok 1 akan membahas video Kak Nova. Dipersilakan. Siapakah yang akan menjadi juru bicara kelompok 1? Ayo Kak Fat, mana itu? Mana nyuruh orang? Iya, nanti ditambahkan. Oke, mantap Karaup. Ini harus share screen juga Pak. Nggak usah, boleh chat room aja nggak apa. Tadi hasilnya Kak Nova bisa di chat sini. Hasil tadi yang tadi Kak Rudi dan Kak Nova sampaikan bisa di kolom chat aja, di kolom chat sini. Silakan Kak Fat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kak Fasil, semua teman-teman. Tadi kami membahas kelompok 1 membahas dari video Canova. Ada beberapa hal-hal yang kami catat seperti yang unik-uniknya. Yang kami tahu kalau Canova ini kan mengajar di kelas atau fase A peserta didik usia dini atau TK. Luar biasa gemas dan serunya. Di sini tadi kami ada beberapa catatan seperti pada saat pengkondisian berbaris, memberi arahan, absensi itu sambil duduk. Nah, karena mungkin kalau misalkan sambil berdiri udah nggak sabar pengen gerak sana kemari. Jadi pengkondisiannya yang lebih tepat mungkin ya sambil duduk. Terus nomor yang kedua, pakaiannya itu mungkin sudah aturan dari sekolah juga, putra dan putri peserta didik perempuan dan laki-laki itu berbeda keunikannya di video Canova ini. Terus ada pengkondisian pada pemanasan peserta didik di fase A yang diambil dari kelas TK
atau Canova ini berbedanya dengan pengkondisian di kelas A, kelas kecil SD atau fase A kecil SD, itu mungkin sudah bisa dengan berdiri dan berbaris seperti metode komando. Tapi kalau Canova pada saat pemanasan itu pengkondisiannya peserta didik berbentuk lingkaran di situ. Terus membagi kelompoknya juga unik. Anak-anak lebih antusias mungkin pada dengan switch antar 2 orang untuk membagi kelompok pada saat mau permainan bola besar itu dilaksanakan. Terus evaluasinya pada menit-menit evaluasi berpindah tempat ke ruangan atau ke dalam kelas. Hal uniknya kalau misalkan kami SD itu biasanya langsung dari awal sampai akhir penutupan di outdoor atau di lapangan terbuka. Mungkin pengkondisian anak-anak juga yang kalau di fase A kelas TK itu sudah nggak sanggup panas juga. Kalau saya juga mungkin kalau bisa berpindah mungkin sekalian masuk kelas, tapi kalau SD udah pengen kalau udah di luar udah langsung bubar jalan itu udah di luar, nggak mau masuk lagi ke kelas gitu. Dikiranya kalau udah masuk kelas tuh masa belajar lagi Bu, padahal kan mau evaluasi aja. Tapi kalau di TK pengkondisian yang lebih tepat mungkin untuk evaluasi di dalam kelas itu baik gitu, benar, cukup mantap gitu. Itu aja sih Kak dari kelompok 1 tadi. Mungkin ada tambahan dari Pak Rouf, Bu Aju atau Kak Murino, dipersilahkan. Dari saya tadi yang dicatat oleh dari teman-teman juga kelompok 1 itu saja. Ya, makasih Kak Fat. Siap. Izin Kak Fasil menambahkan. Silakan. Menurut analisa saya ini, waduh, saya juga iri nih dengan fasilitas yang ada. Kalah kita juga. Yang paling mantep itu adalah di halaman sekolahnya. Kita sekelas SD aja pinjam lapangan masyarakat. Peralatannya lengkap, kelas PAUD aja udah punya gawang tuh. Kita mengusulin dari tahun ke tahun nggak pernah dikasih. Masih pakai paralon ya, Pak? Iya. Ya itu. Terus juga rentetan daripada pembelajarannya ataupun runtutan ininya sudah bagus Kak Nova. Saya melihat di sini, aduh, kalau saya ngebayangin banyak ini ya, banyak permainannya gitu tuh, apa ya namanya, untuk kembali ke fokus itu ya Kak Nova berusaha untuk ya banyak ice breakingnya lah gitulah. Saya nggak ngebayangin tuh kalau saya nanti balik lagi ke situ untuk membuat diam anak gitu kan. Itu tuh tanpa kita sadari biasanya timbul kata-kata negatif tuh gitu, hai baris kamu, nah itu kan tuh di situ saya nggak menemukan tuh Kak Nova. Ya anak-anak karena mungkin udah kebiasaan kali ya. Terus yang kedua ini masukannya, videonya ini kan kayaknya sambil berjalan ya, jadi ada beberapa yang tidak tidak tampak keseluruhan gitu ya Kak. Di sana aktivitasnya lagi apa gitu. Kayaknya Kak Nova juga lagi sebelah sana, sebelah sini bermain, sebelah sananya bermain tuh. Bagus juga nih anak-anak sekelas ini sudah mulai paham gitu kan permainan yang dimaksud ini. Itu aja mungkin Kak Fasil. Bangga. Baik. Ada lagi teman-teman yang bisa dibahas? Adakah? Kak Jo, mana tuh? Olom badok be olom. Secara keseluruhan Kak Nova luar biasa, mantap, menginspirasi. Udah punya rompi. Maaf ya. Itu tuh ngajar sendirian Kak. Ya Allah, beneran. Untuk saya nggak bisa tapi melihatnya semua sangat hebat. Sekelas TK gitu ya. Super sekali lah gitu. Super itu, fasilitasnya oke. Anak-anaknya juga. Pembelajarannya, anak-anaknya juga udah
kondisikannya bagus gitu. Jadi udah super hebat deh. Itu ngajar sendirian Kak, itu nggak ada guru. Emang lagi ada acara parenting, jadi satu kelas tuh satu guru. Itu minta TU yang videoin. Jadi ya gitu deh. Mohon maaf. Beda kalau guru PJOK dikerjain sendiri, kalau guru kelas dikerjain 5 orang, 6 orang. Kemarin saya lihat piloting tuh. Kita dikerjain. Kita yang dikerjain. Ya, boleh curhat. Sesi malam dingin ini, silakan. Tenang Bu, jangankan video, setannya kita yang ngusir Bu. Iya, padahal pada sadar gitu. Saya ngerapihin. Tuh lihat kelas berantakan banget kan, Tripod sendiri. Enggak, Dibilang giliran ini saya mandiri ya mau bikin video digituin. Waktu buat video kemarin saya punya pengalaman. Sudah tahu kan saya di lapangan sedang membuat video. Anak ada yang namanya anak kecil, anak kelas rendah, ada yang BAB. Suruh lewat dari depan kamera, nggak jadi lagi buatnya. Aduh, kata saya ini. Maaf Bu, saya lupa kalau Ibu lagi buat video, kata guru kelasnya. Ampun, ngurut dada aku. Saya tuh bikin video seminggu. Iya, luar biasa ya. Tapi nggak jadi. Sip. Baik Kak, kita sudah sama-sama menyaksikan. Saya juga udah share juga nih buat di teman-teman bisa memperhatikan juga untuk melihat video. Oke, pertanyaan bersama adalah sama. Pertanyaannya adalah, apakah muncul penilaian otentik dari video Canova barusan? Adakah teman-teman dari kelompok 1? Muncul Kak. Muncul ya? Muncul. Untuk backward design-nya apakah dapat teramati? Oh, bagus banget malah rentetannya mulai dari pengondisian, terus kemudian mengarahkan, kemudian setelah itu mendemonstrasikan praktek, kemudian anak ada juga dalam bentuk perlombaannya, kemudian ada evaluasi, lengkap deh. Good, Canova. Saya curiga sama Kak Raup ini muji-muji mulu nih. Mau ngapain nih? Jangan-jangan mau minta gawang. Minta bola, minta gawang, jangan-jangan. Minta gawang. Mau pinjem ya? Boleh. Tadi kita salfok sama gawang. Atau mau sparring. Dia punya tim futsal. Iyalah juara Soalnya 2 kalau kemarin Karo kayaknya ya, juara 2 ya. Iya, kemarin juara 2 tuh. Penalti sayang Iya. banget. Aduh, Arsaka nggak masuk. 1-0 doang. Lawan mana itu? TK Lawan mana? Al Azhar Serang. Oh. Ya mantep lah, itu juga udah Emang prestasi. biasanya kita tuh setiap setahun sekali ada lomba se-Al Azhar se-Indonesia Kak. Kemarin saya mantap. ke Bandung gitu atau kemana, ke Semarang gitu. Kita memang ada tiap tahun. Gitu. Iya. Ikutin. Good. Keren pokoknya. Baik Kak, Keren. perlu saya sampaikan bahwa hal-hal yang sudah baik dari penampilan Canova adalah penguasaan kelas jelas ya, persepsinya munculnya ada voice, choice, dan ownership dari siswa, padahal tingkat TK loh, saya salut di sana ya, bisa menggali bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan dari siswa muncul, dan ada refleksi, juga ada pesan di akhir. Teman-teman juga muncul hal itu, dan bisa di copy paste lah, atau bisa diadopsi ya. Hal yang unik menurut saya adalah ada real game ya, dan juga melakukan refleksi ice breaking dalam sela-sela pembelajaran yang cukup rumit, tapi bisa melakukan itu semua. Dan masukan dari saya adalah Canova itu kan tadi saya lihat ada 5 cons ya, 5 cons, dan siswa itu di awal pembelajaran langsung 5 cons. Saya sudah melihat Canova kalau nggak salah melakukan backward design. Canova mencontohkan dia menendang ke gawang. Artinya adalah tujuan akhir dari dia zigzag itu adalah membawa bola melewati teman-temannya lalu nendang ke gawang, kan itu ya kalau yang saya tangkap ya, sehingga si siswa itu bisa meniru dan bisa termotivasi bahwa saya harus bisa lewatin dribble cons ini supaya ketika ada lawan nanti saya nendang ke gawang dengan tepat. Mungkin itu ya yang bisa kita adopsi. Yang kedua, setelah membagi cons itu dari 2, naik ke 3, naik ke 4, naik ke 5, baru dengan gawang, tujuannya kan memecah pembelajaran ya.
Mungkin kalau kita mengacu kepada modul 1 tentang isu-isu gender, itu bisa menyatukan girl and boys. Tapi karena ini IT, kayaknya nggak bisa kan Nova ya? Disatuin girl and boys itu nggak bisa ya? Karena seragamnya beda. Apa gimana tuh? Belum dicoba sih Kak, kalau untuk main bola cewek cowok gitu belum coba sih. Karena yang kita bahas di modul 1 waktu itu adalah betul, ya. Ya saya baca sih Kak, cuman belum coba apa anak-anaknya juga nggak mau gitu kadang. Ya. Nggak mau anak ceweknya kalau sama cowok gitu kadang. Gitu ya. Artinya Iya, tetap masih. kita sebagai grup PJOK mencegah isu gender itu muncul. Iya, Jangan iya. karena kalau dipisah karena hal lain nggak apa-apa. Tapi kalau udah karena kamu cewek, kamu kan lemah, kita cowok, kita Iya, kuat. Kak. Nah itu jangan terjadi gitu ya. Karena emang di tingkat atas juga di saya juga masih dipisah-pisah juga sih. Karena memang dasarnya seperti itu. Baik Kak, sekelumit saja dan mudah-mudahan kita sama-sama pelajari hal tersebut. Dan sekali lagi luar biasa, walaupun cuma 2 video dan 2 perwakilan teman kita bisa melihat bahwa kurang lebih banyak hal-hal yang bisa kita ambil, juga dapat kita gali bersama untuk kita adopsi. Kita kesampingkan sarana prasarana, kita udah tahu mengenai menggali aset, kita gali aset di sana. Kita kesampingkan bagaimana sarana yang kita miliki mungkin berbeda, prasarana yang kita miliki mungkin juga kurang tepat, dan juga dukungan dari teman-teman mungkin kurang efektif. Tetapi seperti yang kita sudah pelajari dari modul-modul awal sebelumnya, itulah grup PJOK istimewa. Seperti itu Kak ya. Kak, kita ulang kembali tentang langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama tadi sudah dibahas oleh Kak Rudi dan Kak Rauf sementara. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, tetapkan kriteria. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Gini Kak, simpelnya. Identifikasi tujuan. Tujuannya adalah bahasa kita ya. Siswa mampu menendang bola tepat sasaran menuju gawang. Atau kalau Kak Murino mungkin siswa dapat mengetahui pola langkah gerak lari jalan cepat atau lari cepat. Seperti itu kan. Kriterianya apa? Yang pertama posisi siap, posisi start. Kan itu ya. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah berbaris, posisi start, tunggu ditekuk, seperti itu. Otentiknya apa? Tugas otentiknya bisa dipecah menjadi misalkan 1, posisi start baik. Baik itu bagaimana? Dipecah kaki kiri, dengkulnya lurus, kaki kanan ada di atas, atau tidak ditekuk, tidak menyentuh tanah ya. 2 jari berada segaris gitu tuh. Seperti itu Kak ya. Jadi itu dinilainya. Baik itu berarti lurus, sangat baik, lurus banget. Yang kurang baik dia nggak mampu lurus tuh jarinya, misalnya begitu Kak. Yang keempat, rancang rubrik penilaian yang barusan kita ungkapkan. Baik, sangat baik, kurang. Integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Asesmennya jangan hanya kemampuan fisik. Tadi kalau kita lihat dari Kak Murino, awas go. Nah, siapa yang juara? Oh, kamu juara, berarti kamu nilainya bagus. Nggak seperti itu hanya kemampuan fisik. Mungkin ada lagi penilaian bahwa anak ini bersemangat, anak ini membantu dan kawan-kawan, seperti itu. Yang memberikan gambaran holistik tentang pemahaman. Beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Ini mungkin waktunya setengah jam, kakak-kakak belum bisa bereksplorasi, atau tadi takut ngomong bahasa kotor. Kakak memang hal itu akan selalu muncul, tetapi bukan untuk di stop Kak, biarkan aja dulu, tetapi kita terus koreksi. Sekali lagi, karena kita anggap ini ada laler Kak. Lalat itu kalau diusir, dia akan pergi, lalu datang kembali. Tetapi kalau tidak diusir, dia akan hinggap dan membuat penyakit. Jadi daripada kakak stop dengan cara menutup semua pintu dan semua hordeng, sehingga kita panas di ruangan gitu kan, biarkan lalat masuk, tapi cegah lalatnya dengan cara membersihkan ruangan atau membersihkan halaman. Dan yang paling mudah adalah terus usir lalatnya. Jadi daripada kita mencegah anak itu jangan ngomong kotor sehingga kita membolak-balik video, upload video, lebih baik kita biarkan anak bereksplorasi, tapi ketika dia ngomong kotor, sampaikan bahwa jangan kartu kuning nih, kartu kuning gitu kan. Kalau 2 kali kartu merah usir. Malah lebih bagus di videonya tuh. Jadi sedikit 5 orang bisa video kan gara-gara ngomong kotor. Tapi kalau memberikan efek jerah kepada teman-teman siswa kita supaya tidak melakukan hal itu lagi. Uji coba Kak, kayak hal ini lagi uji coba nih, makanya kita evaluasi bersama lagi uji coba. Muncul nggak asesmennya? Muncul nggak? Ternyata nggak muncul, kita perbaiki lagi. Umpan balik barusan sudah dipelajari, sudah dari Kanova untuk Karoup untuk Kanova itu umpan balik.
Revisi, boleh direvisi Kak. Dibuka modul ajarnya, revisi. Oh ini nih, ditingkatkan. Lalu refleksi. Refleksi dengan cara melakukan asesmen dan evaluasi dari rekan sejawat, teman-teman, nggak apa-apa Kak. Kalau teman-teman kelas nggak mendukung, teman sekolah menurut Kakak tidak support, masih ada teman kelompok. Teman kelompok bersedia akan membantu Kakak, saya yakin. Uploadnya di grup, paling dibully. Seperti itu. Baik Kak. Kita yang terakhir adalah membahas tentang refleksi. Ini sudah kemarin, nggak apa-apa kita skip dulu aja. Sebelum di skip, saya akan coba Kak mengunggah yang ini. Oke, set. Ini mana ya window? Oh ini. Saya mau. Oh, kok hilang? Oh, ini. Lah, kok hilang? Oh, ini dia. Sip. Loading. Bukan hilang. Ya, ini dia. Udah saya buka window. Oke nih, sip. Nih Kak. Ini adalah Kak buka nggak nih? Soalnya saya baru pakai ini. Oke. Buka Kak, ada. Ini adalah salah satu contoh dari refleksi teman-teman Kakak. Kenapa saya crop? Nggak apa-apa, karena refleksi kan bisa pribadi judulnya ya, seperti ya. Tahap 1 Watt. Dalam rubrik, perlu saya buka dulu. Dalam rubrik diunggah seperti ini. Oke. Terangannya. Unggah produk refleksi. Kakak diketahui bersama bahwa tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesionalitas kita semua, gitu kan. Setelah mempelajari modul 21, silakan refleksi katanya. Kakak didorong untuk merenungkan secara mendalam pembelajaran di modul-modul tersebut dan dengan mengaitkan dengan metode mengajar, pengalaman, dan dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Silakan refleksi katanya Kak dengan cara bla bla bla, gitu kan. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya Kak. Kakak bisa bisa menggali, gitu kan. Silakan lakukan refleksi dengan melakukan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Tahap pertama adalah ini. Kakak tulis tuh, saya sudah mempelajari modul ini tentang apa aja yang Kakak ingat, nggak apa-apa, sedikit aja kan. Jelaskan, lalu no what, gitu kan. Perlu diperhatikan adalah seperti ini, jangan hanya deskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Terjadi di mana Kak? Di dalam kehidupan Kakak, pengalaman belajar Kakak, bukan dari teori yang Kakak baca, bukan. Jujur, nggak apa-apa melakukan kesalahan dan juga kesalahan. Jadi misalnya, saya ternyata masih gagal karena tadi bisa sarana-prasarana belum penuhi, atau rekan guru masih tidak support, nggak apa-apa, gitu kan. Tetapi yang mengarah terhadap pembelajaran Kakak. Tapi juga nunjukin bagaimana Kakak memahami kenapa hal tersebut terjadi dan apa yang Kakak dapat memperbaikinya. Jadi, tetapi hal tersebut muncul mungkin karena guru-guru tidak paham bahwa PJOK sekarang adalah upgrading, lagi ditingkatkan nih. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan kita. Apa yang membuat Kakak memperbaikinya? Mungkin jawaban saya adalah kalau dari Kakak, saya akan mencoba mengevaluasi diri dan juga mengajak teman-teman untuk memahami bahwa tugas kita sebagai guru PJOK dalam waktu 2 bulan ke depannya akan sangat berat. Mohon bantuannya. Mungkin begitu ya. Bersikap selektif. Kakak nggak perlu nulis tentang segala sesuatu yang jadi. Nah, cukup peristiwa atau tidak penting. Ketika selektif ini kita juga langsung mikir nih, penting nggak ya saya cerita hal tersebut gitu kan. Kalau nggak penting, hapus. Kalau penting ya silakan diceritakan kembali kan. Dan lihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan dan jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah belajar di proses ini. Setelah itu kita lanjut ke sini Kak. Kalau udah dipahami yang ini, kita langsung ke yang barusan tentang ini. Baik Kak. Dari sini kita baca. Dalam pengajaran PJOK di kelas 5, saya telah mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran aktif dengan model SAM.
sesuai pembelajaran di modul 21-25. Aktivitas yang melibatkan peran siswa secara bergantian sebagai pemain, pelatih, dan wasit dengan tujuan agar mereka mendapat pengalaman yang lebih kaya dalam olahraga. Seperti itu. Tahap 2, SWOT-nya nyambungkan. Keputusan menggunakan SEM didasari oleh keinginan agar siswa lebih terlibat aktif dalam pembelajaran, memahami aturan, dan kawan-kawan, gitu kan. Walaupun demikian, nah ada ini kan, udah diceritain nih, demikian keputusan itu relevan karena dapat memperkuat kemandirian siswa yang merupakan salah satu tujuan utama dalam perguruan PJOK. Jadi walaupun ada masalahnya, tetapi dia menyadari. Lalu apa langkah ke depan dari orang ini? Langkah ke depan dari kakak ini adalah berinovasi dalam mengatasi keterbatasan alat dengan membuat variasi permainan tidak membutuhkan banyak peralatan. Namanya juga mimpi kan, nggak apa-apa. Walaupun ini variasi belum dijelaskan. Misalnya permainan dengan bola plastik atau membuat alat dan bahan-bahan gitu kan. Seperti itu. Apa harapannya? Yang perbaikan tersebut direncanakan dan diharapkan dapat membuat siswa lebih termotivasi dan mendukung keterampilan sosial serta rasa tanggung jawab. Seperti itu, Kak. Dari situ, Kak, diharapkan kakak-kakak akan menuju kepada pembuatan refleksi yang lebih nyata, juga lebih lebih mengena dalam pola perjalanan kakak selanjutnya. Seperti itu, Kak. Baik, lanjut. Lalu muncul pertanyaan, nanti kakak akan coba saya share kembali juga, dan hasil review malam ini juga. Jika bisa diberikan kesempatan untuk mengulang dalam pembuatan rencana pelajaran dan pembuatan video, apa yang akan kakak lakukan nih ketika sudah menerima materi ini? Apa yang akan kakak lakukan untuk menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh satu orang dari kakak-kakak setelah mendapatkan review, tadi mendapat pengalaman juga, saya belum bisa menilai semua video, salah satu orang yang belum ada atau yang sudah di-review bareng-bareng, kira-kira apa nih yang akan kakak rubah jika ada kesempatan untuk merubah video tersebut? Silakan Kak, boleh salah satu raise hand atau langsung saja chat berbicara. Kak Sidik, mana Kak Sidik ini? Tumben nggak bersuara Kak Sidik. Atau siapa? Kak Rudi belum. Siapa? Kak Rudi, boleh Kak Rudi? Kak Dani? Oke Kak, mungkin izin ya. Ya. Jika diberikan kesempatan untuk mengulang, saya tuh kemarin membuat video cukup cukup keliru karena ada beberapa bagian yang harusnya di awal ternyata saya bawa ke akhir. Dan pada saat pembuatan video ya namanya kalau mengajar seperti biasa kan nggak gugup gitu Kak ya. Ketika di videoin malah kita kayak terbata-bata gitu. Apa sih ini? Saya ngomong apa sih barusan gitu, malah kita ngeblank gitu. Nah, kalau dikasih kesempatan untuk mengulang, kemarin itu saya materinya adalah menahan dan menendang bola. Jujur, anak-anak sebenarnya kurang aktif ya, karena sebagian hampir setengahnya lah anak-anak itu saya tanya di awal kurang suka dengan materi sepak bola Kak. Jadi tapi dengan jawab mereka malah saya tetap memaksa mereka agar ikut gitu Kak. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu ya. Itu kan di luar dari video maksudnya ya Kak ya. Kalau yang video ya alhamdulillah ya bagus lah cukup. Cuman kalau saya pribadi ketika mengasih instruksi seperti itu saya sedikit merasa bersalah bahwa kita jangan terlalu memaksakan anak. Paling nanti kalau ada materi sepak bola, saya kasih permainan yang mungkin lebih sederhana, menyesuaikan dengan kemampuan anak tersebut gitu loh Kak. Kayak mengontrol bola, misal menahan bola kan ada aja sebagian anak-anak yang nggak bisa menahan bola gitu loh Kak. Malah nggak kena terus gitu. Aduh, kata saya kan kalau dimasukin ke video jadi nggak bagus ya. Gitu. Terus ada juga yang terutama yang perempuan, kalau menendang bola kan saya instruksikan untuk menggunakan variasi bagian dalam, bagian punggung kaki dan luar kaki.
itu mereka sebagian besar juga paling yang bisa hanya 1-2 orang lah Kak. Tapi sisanya nggak bisa gitu loh Kak, tumpuannya mereka salah. Aduh, pokoknya kemarin itu saya bikin video, ya sedikit saya merasa kayak apa ya, zolim lah kepada anak-anak. Saya memaksa gitu. Paling itu sih Kak. Baik. Berarti pemilihan materinya yang kurang pas Karudia. Ya, kira-kira padahal itu udah kelas atas loh Kak. Udah kelas 5 gitu. Dan mereka seperti kayak apa ya, emang anak yang tahun ini anak kelas 5 rada kurang sih untuk fisik gitu ya. Emang saya baca karena udah hampir 8 tahun saya mengajar, saya tuh yang apa namanya ngebaca gitu. Oh, yang tahun ini bisa nggak anak kelas 5 aktif dalam sepak bola gitu. Ternyata enggak. Nah, malahan yang sekarang yang bagus-bagus di kelas 3 Kak, yang sepak bola bagus, anak-anak kayaknya udah terlatih gitu loh Kak. Banyak yang sekolah SSP kali kelas 3 Iya, ini. iya bisa kayak gitu Kak. Jadi kalau kelas 5 yang sekarang malah mohon maaf ya Kak, bukan ngebully, badannya rada gempal semua gitu loh Kak. Jadi Ini kalau ngehina disuruh saya ini. Nyinggung saya ini. enggak, bukan maksudnya gitu. Jadi mereka itu ternyata lebih suka ke permainan kayak bola kecil gitu. Bukan ke sepak bola atau voli. Kalau voli malahan bener-bener nggak bisa. Padahal saya sering juga ngajarin, tapi ternyata kayaknya gagal terus gitu ngajarinnya. Oke, terima kasih Kak. Iya. Baik, terima kasih Kak Rudi telah berbagi. Tapi emang itulah dilematisnya kita melakukan video live ya. Sebentar, saya Kalau di Karaop mah pinter-pinter semua volinya. Makanya kalau O2SN ada voli itu Gerem 2, Cikuasa 2, atau juara 1. Saya mau bertanya dulu sama anak juga hari Senin itu. Wih, Pak Guru mau bikin video permainan apa ya? Yang pada suka gitu. Ya pilihannya antara sepak bola sama voli. Lanjut ke Fasil. Curhat. Baik. Oke, terima kasih Kak telah berbagi. Seperti itulah keadaan kita luar biasa. Tapi begini Kak, sebelum saya akan mengakhiri Kak, prinsipnya sebenarnya saya udah kasih clue juga mengenai video apa adanya saja sebenarnya gitu kan. Karena saya akan melihatnya itu dari segi penampilan yang nyata gitu. Tapi memang betul, kadang-kadang kita juga pengen kesempurnaan ya ketika menampilkan video. Kalau acak-acakan juga kan malu sendiri ya gitu. Mungkin itu ya yang dirasa. Makanya tadi sebenarnya kalau tadi saya kira bakal lama, ternyata waktu sangat mepet juga. Kita udah overtime ini. Video yang saya tampilkan tadi tentang bagaimana apa adanya gitu kan. Dan si anak akhirnya sekarang terbiasa, yang saya sampaikan dulu, terbiasa bahwa mereka harus tampil dengan baik, bukan karena dia ada video atau karena ada perintah guru, karena emang kebutuhannya dia gitu. Karena biasakan lagi sekarang, coba Kakak ke depan mungkin bisa tampilkan video tadi Kak, pengalaman saya. Video tersebut saya tempel, saya setel ke mereka atau saya share ke mereka, cuplikannya bagaimana mereka kurang apik atau bagus atau rapi atau disiplin gitu kan, berdasarkan video yang kita unggah gitu. Dan mereka memperbaiki diri sendiri. Walaupun saya di fase D, E, dan F ya, tapi mungkin bisa berhasil di fase C dan D. Kayak tadi akan sampaikan di kelas 3 lebih baik, itu kenapa bisa terjadi? Apakah karena pandemi kah? Ataukah karena memang pola pembelajaran yang kurang tepat? Atau kata Kak Rauf tadi, mungkin pemilihan materinya yang tidak tepat waktu di video. Tapi kan apapun yang terjadi, berarti memang ada yang bisa kita perbaiki gitu Kak. Seperti itu sih motivasi dari saya, nggak apa-apa, seru juga gitu kan, hasil videonya dengan segala keterbatasan, keren. Saya akan coba cek semua malam ini, mudah-mudahan bisa saya review bareng-bareng dan bisa dibaca. Itu Kak dari saya, dan terima kasih. Di slide terakhir sudah 8.42, kita overtime 6 menit dari batas waktu yang ditentukan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang disampaikan lagi? Tidak ada Kak?
Kalau tidak ada, seperti biasa, ritualnya kita foto bersama. Boleh menyalakan kamera. Ini saya matikan dulu. Terima kasihnya. Stop presenting. Oke, siap. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik Kak, pertemuan pada malam ini sedang 2 JP telah berakhir. Ya Kak Morino baru muncul, foto lagi. Morino nggak bener ini. Oh iya, foto lagi. Kalau foto mau muncul. Lagi. Madrid, ala Madrid nanti malam. Ya udah 04 ya lah. 1, 2, 3. Bolehlah ala Madrid. Kemana Madrid? Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, boleh menekan ruangan sebelum saya turn off. Atau boleh ngobrol-ngobrol yang di video ada Pak Erik. Oh itu Pak Erik itu? Iya. Yang mana? Yang videoin. Video itu. Kalau saya lagi bisnis Magino itu. Ngapain dia? Hah? Ngapain dia? Sekolah. Ya kan deketan sekolahnya Kak. Kok pakai baju caki ngajarnya? Waduh. Itu yang Pak Hasan keluar itu yang di grup. Tapi enggak ini. Bukan. Izin live Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Fat. Thank you. Mohon Kak Fasil tolong dicek. Iya, saya cek nih. Ya, kok nggak bisa dibuka ya? Geger gue Morino kin. Gue dicek parang sanan. Iya sampai modul 2 akhir masih aja dikunci tuh Google itu. Apa? Tega amat. Oke, mohon izin ya Kak semuanya. Assalamualaikum. Oke, semuanya, yuk. Dadah. Sehat-sehat selalu Kak Fasil semuanya. Yuk. Amin. Ayo.